Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Nopitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai risk dan return. Pengertian return. Return atau imbal hasil adalah keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari sebuah investasi dalam jangka waktu tertentu. Return bisa dinyatakan dalam persentase atau nominal. Di Sadur Investopedia, return adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari aktivitas investasi selama beberapa periode waktu tertentu. Pengertian risk. Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan suatu kerugian. Faktor-faktor yang tidak dapat dihindari. Pertama, interest rate risk, yaitu resiko perubahan tingkat bunga tabungan dan pinjaman. Kedua, market risk atau resiko gejolak atau variability return. Tiga, inflation risk, menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus dan umum. Empat, business risk, yaitu resiko tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan semakin ketat. 5. Financial risk, yaitu resiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. 6. Liquidity risk, yaitu resiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan portofolio. 7. Exchange rate risk atau currency risk, yaitu resiko perubahan nilai tukar mata uang antar negara. 8. Country risk, yaitu resiko ke kondisi politik, keamanan, dan stabilitas perekonomian antar negara. Mengingat sangat kompleksnya resiko dalam investasi, maka muncullah penyederhanaan dalam teori investasi modern. Dalam teori investasi modern, resiko dapat digolongkan menjadi resiko sistematis atau biasa disebut dengan resiko pasar dan resiko tidak sistematis. Menurut Husnan tahun 2015, systematic risk adalah resiko yang selalu ada dan tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasikan atau pembentukan portofolio. Sedangkan unsystematic risk adalah resiko yang bisa dihilangkan dengan diversifikasikan atau pembentukan portofolio. Penjumlahan kedua jenis resiko tersebut disebut dengan resiko total. Dalam Wardani 2017, secara statistik, resiko investasi dapat diukur menggunakan dua alat ukur, yaitu standar deviasi dan standar beta saham. Standar deviasi menggambarkan gejala return saham dari return rata-rata suatu sekuitas, sedangkan beta saham menggambarkan gejala return dari return pasar. Menurut Fahmi tahun 2014, return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Sedangkan Bodi tahun 2005 mendefinisikan return sebagai penjumlahan sederhana pendapatan yang diperoleh dari setiap dolar yang diinvestasikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan, sedangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dalam investasi disebut dengan expected return. Selisih antara actual return dengan expected return disebut juga dengan abnormal return atau return tak terduga. Abnormal return bernilai positif, artinya return yang terjadi lebih besar daripada return yang diharapkan, sedangkan abnormal return bernilai negatif, artinya return yang terjadi lebih kecil daripada return yang diharapkan.
Setiap jenis investasi memiliki tingkat keuntungannya masing-masing, seperti sertifikat deposito bank yang menjamin return sebesar tingkat bunga yang telah ditentukan BI dan bersifat pasti. Obligasi yang memberikan return yang disebut dengan kupon dan akan dibayarkan secara periodik atau sekaligus dan bersifat pasti. Berbeda dengan investasi saham, return yang diterima pada investasi saham ada dua, yaitu capital gain atau capital loss dan dividen. Dalam Mardani tahun 2017, return pada investasi saham sangat bergantung pada performance emitmen di pasar. Dengan demikian, investasi saham tidak akan menjamin keuntungan bagi investor atau pemodal. Meskipun demikian, investasi saham mampu memberikan return yang lebih tinggi daripada investasi aset bebas risiko. Apabila sobat dapat mengelola investasi dengan baik, bahkan return yang tinggi sekalipun dapat diperoleh. Jenis-jenis aset. 1. Ekuitas atau saham. Saham adalah hak kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Jenis investasi ini yang juga dikenal sebagai ekuitas mewakili kepemilikan sebuah perusahaan. Potensi return dari kelas aset ini dapat berasal dari kenaikan harga saham atau penerimaan dividen. 2. Pendapatan tetap atau obligasi. Investasi obligasi adalah investasi yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk bunga atau kupon. Investasi mirip utang, misalnya jika kamu membeli obligasi, kamu meminjamkan kepada perusahaan atau pemerintah dan menerima pendapatan dalam bentuk bunga. Hal yang sama berlaku untuk modal awal yang dilunasi pada akhir jangka waktu tertentu. Investasi ini umumnya dianggap lebih beresiko daripada investasi saham atau kelas aset lainnya. 3. Investasi alternatif. Kategori ini mencakup investasi real estate, emas, dan komoditas. Kelas aset ini mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi daripada obligasi dan saham. Namun, return yang diharapkan memiliki pola yang tren dan berbeda dari obligasi dan saham. Hal ini membuat kelas aset ini menjadi pilihan yang baik untuk diversifikasi. 4. Kas. Kas juga mencakup investasi jangka pendek dan sangat liquid, atau kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan atau individu yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Contohnya, deposito jangka pendek di bank karena mudah dicairkan. 5. Money market dengan uang tunai atau cash equivalent. Setelah kas adalah kelompok aset perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Ini bisa sangat berguna saat digunakan dalam situasi keuangan yang sulit atau tidak stabil. Keuntungan dari pasar uang adalah likuiditasnya dana atau ekuitas yang disimpan dalam bentuk kas atau setara kas dapat tersedia setiap saat. 6. Real estate atau aset terwujud lainnya. Real estate adalah istilah dalam bahasa Inggris. Real estate berarti properti berupa tanah atau bangunan. Dalam bahasa Indonesia, real estate ditulis sebagai real estate atau tanah hiasan. Real estate yang berbagai aset fisik dianggap sebagai kelas aset yang memberikan perlindungan terhadap inflasi. Berdasarkan sifatnya, aset-aset ini dianggap sebagai aset yang lebih berwujud. Dalam hal ini, aset-aset ini berbeda dengan aset-aset yang hanya ada dalam bentuk instrumen keuangan seperti investasi dalam derivatif. 7. Futur atau investasi berjangka dan derivatif keuangan lainnya. Futur adalah kontrak untuk pembelian atau penjualan aset acuan di masa depan seperti indeks, saham, atau obligasi. Kelas aset ini mencakup kontrak berjangka pada valuta asing, opsi, dan derivatif keuangan lainnya. Derivatif adalah instrumen keuangan yang didasarkan pada waktu diturunkan dari aset yang mendasarinya. Contohnya, opsi ekuitas adalah derivatif ekuitas. Opsi saham adalah kontrak yang memberikan hak kepada karyawan suatu proses untuk membeli saham perusahaan dengan
harga tertentu untuk waktu tertentu. Umumnya opsi saham ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham di bursa saham. Diversifikasi. Untuk menurunkan risiko investasi, investor perlu melakukan diversifikasi, yaitu investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan kombinasi jumlah aset sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi nilai return harapan. Cara yang paling mudah untuk melakukan diversifikasi adalah memasukkan semua kelas aset ke dalam portofolio. Cara lainnya adalah dengan memfokuskan pilihan lainnya pada suatu kelas aset. Ada beberapa prinsip diversifikasi portofolio, yaitu 1. Diversifikasi random atau diversifikasi secara acak pada berbagai jenis aset dalam satu portofolio tanpa memperhatikan karakteristik dan hubungan antar aset. Dalam benak investor yang melakukan diversifikasi ini bahwa semakin banyak jenis aset yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh. Tapi sayang, jika semakin banyak aset yang ditambah, maka manfaat pengurangan risiko tidak menjadi bertambah. Ini terjadi dikarenakan penurunan risiko marginal akan semakin berkurang. 2. Diversifikasi Markowitz, yaitu pembentukan portofolio dengan mempertimbangkan kovarian dan koefisien korelasi negatif antar aset agar dapat menurunkan risiko portofolio. Dengan memperhitungkan karakteristik aset seperti tingkat return, harapan, serta klarifikasi industri atau aset, kita akan menjadi lebih selektif dalam memilih aset yang memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal. Penemu prinsip diversifikasi ini yaitu Harry Markowitz, bahwa return aset itu berkorelasi antara satu dengan lainnya dan tidak independen. Kontribusi resiko akibat keberadaan hubungan antara return aset dapat diwakili oleh nilai kovarian dan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan kebersamaan relatif antara dua variabel. Ukuran tersebut biasanya dilambangkan dengan P. Yang kedua, covariance adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Dalam konteks manajemen portofolio, covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Pada prinsipnya, risiko investasi dapat dikurangi melalui diversifikasi atau portofolio. Namun tidak semua risiko dapat dihilangkan, hanya risiko yang simetris yang dapat dikurangi. Sedangkan risiko simetris tetap melekat pada suatu aset yang tidak dapat dihilangkan. Risiko portofolio tidak bisa dihitung dengan menjumlahkan risiko masing-masing sekuritas yang ada dalam portofolio. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo.